warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan untuk materi perkuliahan ikatan kimia ya. Karena sempat kosong ya, kita isi untuk kuliah online di sini, teman-teman. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang ikatan kovalen ya, sudah kita clearkan sampai apa namanya itu ikatan aksial ya, panjang dan sudut ikatan ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kepolaran molekulnya ya. Jadi teman, kadang kita kan punya istilah polar lah ya, polar polar bear ya. Jadi kalau polar bear itu beda di apa namanya itu di gunung es ya. Tapi kalau polar itu untuk senyawa ketika dikasih muatan ya, muatan electric field ya. Jadi dikasih namanya medan medan listrik itu akan mengarah kepada positif dan negatifnya ya. Nah, contohnya HF ini. HF ini kan hanya bermuatan positif. Kemudian untuk F-nya kan negatif ya, karena lebih negatif, sehingga ini minus dan positif. Awalnya kan acak nih temennya ya, ketika nggak ada medan listrik, ini acak. Jadi molekulnya acak aja, nggak terpengaruh ya. Tapi ketika dikasih medan listrik teman-teman, nah ini mengarah berbaris ya, baris berbaris di sini. Jadi yang positif mengarah kepada yang ini elektroda negatif gitu ya, atau arus listrik negatif. Yang F-nya yang negatif mengarah kepada yang positif, elektrodan positif. Maka teman ini disebut dengan punya kepolaran. Nah, kalau senyawa nonpolar kayak CO2 berarti nggak akan baris gini ya, karena nggak punya plus min. Ketika dikasih medan listrik pun nggak pengaruh gitu ya untuk senyawa nonpolar. Maka teman ini adalah bukti bahwa senyawa punya kepolaran di situ ya. Nah, teman, bagaimana sih menentukan kepolaran sebuah senyawa? Biasanya kita pakai Pauling ya, skala Pauling di sini. Nah, jadi teman semakin besar selisihnya ya, semakin besar selisih dari kedua atom yang berdekatan, maka itu semakin polar, bahkan semakin ionik gitu, teman-teman ya. Nah, contohnya ya, kalau sama-sama oke, HF itu ya, HF, kita punya HF. H ini kan harga skala Paulingnya 2,1 ya. F ini punya 4,0. Nah, maka selisihnya teman untuk deltanya di 4,0 kurangi 2,1 ya sama dengan 1,9. Oke, kita bandingkan dengan apa enaknya? Yang yang cukup gampang ini. Oke, kita pakai aja CF4 gitu teman ya. Nah, CF ya. Oke. Atau apa yang gampang? HCl gitu ya, teman HCl. Sekarang pakai HCl di sini. H 2,1 Cl itu 3,0 ya, maka harga deltanya 3,0 kurangi 2,1 sama dengan 0,9. Maka dapat disimpulkan teman HF itu lebih polar begitu ya. HF lebih polar daripada HCl. Nah, itu maksudnya untuk skala Pauling teman-teman ya. Nah, apakah skala Pauling itu hanya untuk senyawa kovalen aja? Ya enggak ya, teman. Jadi kriterianya senyawa itu bisa dikatakan polar, kovalen nonpolar maupun ionik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi semakin beda ya, perbedaan elektronegativitasnya pada atom yang berdekatan, kedua atom berdekatan itu semakin besar. Nah, maka bisa punya karakter ionik teman-teman ya. Nah, oke, contohnya ya LiF ya. Nah, LiF. Li tadi skala Paulingnya berapa ini? 1 ya. Nah, Li ini skala Paulingnya 1,0,0 F ini tadi berapa? 3 ya. 4 ya, 4,0. Maka harga deltanya teman 4,0 kurangi 3 kurangi 1,03. Nah, ini teman 3,0 kan lebih tinggi daripada HCl maupun HF ya, 1,9, 0,9. Maka teman LiF ini punya karakter ionik yang lebih kental daripada karakter kovalennya. Ya, jadi begitu teman ya. Jadi setiap senyawa itu sebenarnya punya karakter kovalen sama karakter ionik, tapi untuk persentasenya macam-macam. Nah, jadi mungkin saja LiF punya karakter ionik 90%, kovalennya masih 10%. Nah, itu maksudnya teman. Jadi
anu ya teman, senyawa itu nggak murni 100% kovalen ya, atau murni 100% ionik. Pasti ada karakter-karakter kovalen maupun karakter ionik yang bergabung di situ. Jadi teman, kalau ini perbedaannya nol, nah maka kovalen non polar gitu, atau kovalen saja gitu. Nanti karakter kovalennya semakin tinggi itu. Kalau intermediate ya, nilainya sedang-sedang saja ya, kayak HCl dan HF 0,9, 1,9, dia termasuk senyawa kovalen polar ya. Dan semakin tinggi selisihnya maka semakin ionik. Ya. Begitu teman-teman untuk memahami bagaimana hubungan antara jenis ikatan dengan selisih keelektronegatifan. Keempat teman, apa perbedaan momen ikatan dan momen dipol? Nah teman, itu bedanya ya. Kalau momen ikatan itu arahnya ya teman, arahnya nih, momen ikatan arahnya dari atom yang lebih elektropositif ya, namanya lebih elektropositif menuju ke atom yang lebih elektronegatif ya, menuju ke atom yang lebih elektronegatif. Itu adalah momen ikatan teman-teman, harus diingat momen ikatan. Nah, sementara momen dipol ini adalah teman resultan dari momen ikatan. Namanya resultan nanti berarti ada vektornya teman ya, kiri kanan atas bawah begitu ya. Baik, bisa dipahami teman ya, arahnya jangan kebalik ya, dari yang plus ke yang minus ya, positif menuju ke yang lebih elektronegatif. Dan jangan lupa bedakan momen ikatan dan momen dipol di situ. Nah, bagaimana penerapannya teman? Oke ya, kita coba bagaimana menentukan kepolarisan senyawa yang atom pusatnya tidak punya PeB ya. Kita coba yang nggak punya PeB dulu. Nah, ini teman ya, ini arah momen ikatannya ya di sini. Ini udah ada garisnya. C ini kan lebih positif ya daripada yang O, maka arahnya ke sana dan ke sana. Nah, ini kalau di resultan ini kan saling menghilangkan toh. Nah, yang ke kiri dihilangkan yang ke kanan gitu ya. Sehingga ini untuk rapatan elektronnya kan simetris sebenarnya ini ya, simetris yang gambar ini ya. Kiri kanan sama, merah, kuning, hijau, biru ya, simetris. Maka dia termasuk senyawa non polar di sini. Nah, teman lanjut. Kemudian untuk SO3 sama ya, teman. Nah, ini kalau di resultan ini kan dari S ke O ya, teman. Ya, lebih elektro negatif. Nah, ini kalau 3 ini di resultan kan hilang, teman ya. Nah, 3 ini ke atas, kiri kanan hilang semua, maka ini menjadi simetris teman. Untuk rapatan elektron simetris kan ini, nah atas kiri tengah sama kan simetris, maka ini termasuk juga senyawa non polar. Oke, CH4 juga sama teman ya. Nah, CH4 ini keempatnya saling meniadakan ya, ini kan dari plus ke min ya. Nah, arahnya ke sana, ke sana, sana. Nah, ini kan saling hilang semua ya. Nah, saling dihilangkan lah gampangannya ya, yang H kiri kanan saling menghilangkan, H atas bawah saling menghilangkan ya, meskipun enggak, ini sebenarnya ada yang belakang ada yang depan gitu ya. Ini juga dibuktikan dengan adanya simetrisnya rapatan elektronnya, atau simetris kan ini. Nah, biru 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 di yang H, merah-merahnya juga simetris agak di tengah-tengah gitu teman-teman ya. Maka ini juga termasuk senyawa non polar, artinya resultan momen dipolnya sama dengan nol ya teman. Nah, resultan momen dipol sama dengan nol. Nah, kemudian teman, PCl juga sama teman ya. Nah, ini PCl, P arahnya ke sana ya, yang atas ini ditiadakan oleh yang bawah ya. Kemudian yang ini yang Cl kiri, ini kan ada dua ya. Nah, Cl kiri ke sana dan ke sana. Ini kalau di resultan kan ke sana teman. Nah, ini garis putus ya. Ini resultannya. Resultan yang ke kiri ini dihilangkan oleh resultan yang ke kanan ya. Jadi ini sama dengan nol ya. Jadi momen dipolnya, resultan momen dipol, momen ikatan atau momen dipolnya ya, resultan momen ikatan atau momen dipolnya ini sama dengan nol, maka termasuk senyawa non polar. Begitu teman-teman. Nanti kalau ada gambarnya simetris juga untuk rapatan elektronnya. Sama dengan untuk ini oktahedral teman ya, untuk BK6 ini sama ya. Ini kiri kanan dihilangkan oleh yang kiri ya. Kemudian yang ke belakang dihilangkan yang di depan, ikatan yang ke atas dihilangkan oleh yang ke bawah gitu. Sehingga teman,
untuk momen dipolnya ini juga sama dengan mendingan 0 ya teman, maka termasuk senyawa non polar. Ya, gampang teman ya. Jadi untuk non polar. Nah, yang masalah ketika ada PB teman ya. Nah, ini kadang masih menjadi miskonsepsi bahwasanya oh kalau ada PB berarti polar. Nah, itu yang perlu kita luruskan di sini teman ya. Nah, bagaimana menentukan kepolaran senyawa yang atom pusatnya memiliki PEB ya? Bagaimana pengaruh PEB terhadap kepolaran senyawa? Kita cek teman. Nah, jadi PEB sini kan sebenarnya ada PEB-nya ya, tapi ini PEB ini nggak berpengaruh terhadap menentukan vektornya ya. Nah, ini vektornya kan sama-sama ke sini teman ya, ke sini dan ke sana. Nah, kalau di resultan kan yang ini garis hitam ini ya di resultan. Jadi PEB tidak mempengaruhi untuk arah resultannya teman-teman ya. Nah, ini maka rapatnya tidak simetris. Rapatan merah ini rapat itu karena ada PEB di sini ya, ada PEB. Nah, maka ini untuk momen dipolnya berarti nggak sama dengan 0 teman ya. Momen dipol tidak sama dengan 0, maka termasuk senyawa polar gitu ya. Kemudian teman lanjut untuk yang punya PEB juga ya. Tadi air, sekarang apa ini namanya ini? Amonia ya. Nah, amonia juga sama teman ya. Ternyata 3 ini arahnya kan ke N semua ya. Nah, ke sini N semuanya jelas ini tidak ada yang bisa menghilangkan, PEB-nya pun nggak ngefek ya teman. Satu PEB tidak berpengaruh terhadap arah resultannya, sehingga ini teman resultan hitam ini ya. Nah, ini ada garis ke sana. Nah, ini resultannya, sehingga ini kalau digambarkan rapatan elektronnya mengumpul di atas karena di sini ada PEB ya. Nah, ada PEB dan tidak simetris akhirnya untuk rapatan elektronnya, sehingga teman untuk momen dipolnya nah ini tidak sama dengan 0 ya. Nah, tidak sama dengan 0, maka termasuk senyawa polar. Baik, begitu teman ya. Jadi pengaruh PEB itu tidak mempengaruhi untuk perhitungan resultan momen dipol ya. Cuman nanti kalau ada PEB biasanya rapatan elektronnya berkumpul di daerah PEB itu ya, sehingga ya mau nggak mau nanti akan merah ya untuk yang ada PEB-nya. Nah, sekarang teman bagaimana kalau ada yang ngomong ya semua senyawa yang punya PEB selalu polar. Nah, ini perlu kita luruskan tentunya karena ada beberapa senyawa yang punya PEB ternyata non polar gitu. Contohnya apa? XeF4 teman-teman ya. Nah, ini XeF4 kan bentuknya segi 4 planar toh ini ada 2 PEB di sini. Nah, ternyata resultannya kan dari XE ke F ya, ke sana, dari plus ke negatif ke sana dan ke sana, ke sana. Ini kan semuanya saling menghilangkan toh ini. Nah, ini kalau di kiri di resultan ke arah sana, kanan di resultan ke arah sana. Nah, ini saling menghilangkan toh, kanan kiri, kanan dihilangkan oleh yang kiri. Sehingga ini momen dipolnya teman-teman kan sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Artinya termasuk senyawa non polar meskipun punya PEB. Jadi teman, kesimpulannya senyawa dengan PEB ya belum tentu polar ya. Nah, contohnya lagi apa teman? Ada XeF4 ya, XeF2. Begini ya. Begini. Dia kan punya 3 PEB di sini. Nah, apakah dia termasuk senyawa polar seperti yang kesimpulan tadi ya? Apakah semua senyawa yang punya PEB polar? Enggak ya teman. Kita abaikan untuk PEB-nya karena nggak berpengaruh terhadap resultannya. Nah, ini kan ke sana semua, Xe ke kiri, ke kanan. Ini kan saling menghilangkan ya. Nah, kiri dihilangkan dengan yang kanan. Sehingga ini harga momen dipolnya ya sama dengan 0 teman ya. Nah, maka termasuk senyawa non polar meskipun punya PEB juga ya. Nah, tapi memang sebagian besar yang punya PEB ini polar ya, tapi ya tidak bisa digeneralisasi semuanya seperti itu ya, karena ada beberapa senyawa yang punya PEB tapi bersifat non polar. Begitu teman ya, ini meluruskan untuk pernyataan-pernyataan yang ada mungkin dari buku yang mengatakan setiap senyawa yang punya PEB bersifat polar ya. Ini mungkin perlu diluruskan bahwasanya ada beberapa yang bersifat non polar meskipun punya PEB. Baik teman-teman ya, ini untuk materinya nanti ada latihan soal di grup untuk menentukan kepolaran senyawa. Ya, ini untuk konsep dasarnya teman, konsep dasar dan sedikit meluruskan tentang konsep tentang kepolaran. Gampang teman-teman, nggak ada masalah ya tentang kepolaran. Saya kira dipahami aja untuk skala
Pauling dan menentukan resultan vektornya ya. Nah, arah-arahnya itu perlu diperhatikan. Kita ketemu lagi pada materi yang lain.